Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bunga Nurmego Suci dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin membahas tentang manfaat teknologi informasi dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, apa sih teknologi informasi itu? Mungkin teknologi yang memberikan informasi secara cepat. Ya, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproseskan informasi. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas dapat kita kerjakan dengan menggunakan teknologi, atau biasa disebut teknologi menunjang aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini bisa dibilang begitu cepat. Secara tidak langsung, teknologi ini meningkat sangat tajam. Dan secara tidak langsung juga, teknologi ini mengharuskan setiap manusia menggunakannya dalam setiap aktivitasnya. Apa aja sih contoh dari teknologi? Contoh teknologi, radio? Ya, contoh dari teknologi antara lain seperti komputer, laptop, handphone, TV, dan lain-lain. Mengetahui beberapa contoh dari teknologi informasi tersebut, maka peranannya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, peran dan penerapan teknologi informasi ini dapat melingkupi banyak bidang, antara lain bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang jasa pengiriman barang, bidang perbankan, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Teknologi informasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia menggunakannya dalam aktivitas sehari-harinya. Manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, dan mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Di antaranya adalah yang pertama, dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan, komunikasi dilakukan melalui media-media komunikasi diantaranya seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan murid tidak hanya dilakukan dengan cara tatap muka saja, melainkan dapat dilakukan dengan media e-learning atau pembelajaran dengan media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan guru dan murid berada dalam satu ruangan. Yang kedua, ada transportasi. Dengan adanya internet, kita dapat lebih mudah untuk memesan tiket pesawat dan kereta. Bahkan kita dapat menggunakan jasa ojek online dengan sangat mudah. Yang ketiga, ada jasa pengiriman barang. Dengan adanya teknologi, kita dapat mengirim barang kemanapun dengan jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Yang keempat, ada perbankan. Dengan adanya internet, kita dapat lebih mudah melakukan transaksi, dari mengecek saldo hingga mentransfer ke rekening lain dengan smartphone yang kita punya. Selain itu, teknologi informasi juga memiliki tujuan. Apa saja sih tujuannya? Secara umum ada 3 tujuan utama teknologi informasi, diantaranya adalah yang pertama, untuk membantu manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, mendukung dan membuka kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu, teknologi informasi juga memiliki fungsi. Apa saja sih fungsinya? Secara umum ada 6 fungsi teknologi informasi bagi manusia, diantaranya adalah
Yang pertama, ada menangkap. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, ada mengolah. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung. Yang ketiga, ada menghasilkan. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya, laporan tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, ada menyimpan. Menyimpan atau merekam data informasi dalam suatu media yang digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, dan lain-lain. Yang kelima, ada mencari kembali, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya, mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Yang keenam, ada mentransmisi, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komputer. Misalnya, mengirim data penjualan dari user A ke user lainnya. Oke, saya mengerti. Sekian dari video saya. Thanks for watching. Bye-bye.